Setelah hampir 3 tahun berjuang, akhirnya kasus Evo Trade ini memasuki babak akhir. Hari Kamis ini 9 Januari, pihak Kejaksaan Pengadilan Tinggi Negeri Malang memanggil para korban restitusi untuk memberikan pembagian uang hasil dari sitaan. Tapi ini ada kabar buruk dan kabar baik. Kabar buruknya adalah dari 2 laporan yang kita berikan itu ada satu yang ditolak, ada yang satu diterima. Padahal isinya sama persis plek-ketiplek, tapi dengan 2 sidang berbeda hasilnya bisa bumi dan langit. Dan kabar bagusnya adalah tanggal 9 hari Kamis ini para di Kejaksaan Tinggi ya kan Negeri Malang itu memanggil ke 70 orang restitusi untuk melakukan pembagian uang hasil investasi bodong. Nah ini menarik sekali teman-teman dan ini akan penting sekali buat Anda para korban investasi bodong untuk memahami apa yang terjadi di kasus Evo Trade ini supaya bisa digunakan untuk referensi kasus di kemudian hari. Dan seperti apa dinamikanya karena itu seru banget dan Anda harus tonton video ini sampai habis. Check this out. Halo Street Smart, ketemu bersama saya Roy Sakti dan kali ini saya akan membahas, mungkin ini adalah video terakhir saya tentang kasus Evo Trade. Sudah hampir 3 tahun kita berjuang untuk pengembalian korban investasi bodong Evo Trade ini. Dan ini termasuk drama ya teman-teman ya. Selama 3 tahun ini, aduh pusing. Karena apa? Pengajuan kita restitusi itu ada gelombang 1 dan gelombang 2. Dan dua-duanya itu kemarin tuh ditolak teman-teman ya. Ketika sudah ditolak jebret dan kemudian ada grup lain yang sudah di awal langsung bagi-bagi, yaitu di grup dari PPIE itu langsung melakukan pembagian secara sepihak tanpa persetujuan kita. Padahal kita masih mempunyai kuasa untuk banding ya. Kurang lebih sekitar 200 miliar itu dibagi pada grup dan grup kita nggak dapat apa-apa itu. Wah itu sempat stres dan sempat malu juga kan. Karena kan memang grup kita adalah grup susulan. Nah, cuman ya tetap masih ada jalan yaitu banding, ya kan. Nah, ketika banding, nah ternyata ada masalah lagi teman-teman ya. Kita ada grup 1 dan grup 03. Jadi laporan 01, 03. Yang laporan 01 tetap ditolak, 03 di-approve. Wah, itu drama lagi teman-teman ya. Nah, kita dari tim kuasa hukum kita, saya bekerja sama dengan Pak Octavianus dan Pak TB ya. Itu kita berpikir keras bagaimana caranya dua laporan ini bisa terakomodir itu kan kita berjuang sampai titik darah penghabisan terakhir. Padahal gue sempat melontarkan sebuah udah gini aja deh, kan cair di grup 3 nih. Langsung aja dibagi langsung. Nah ternyata beliau tidak berani. Karena apa? Itu nanti bisa masuk pasal pidana yaitu penggelapan. Karena secara hukum yang diakui itu adalah di grup 3 ini. Dan kemudian kalau tiba-tiba kita membagi gitu kan tanpa ada persetujuan, maka kita akan penggelapan. Dan terjadi juga di kasus yang lalu tim lawyer Pak Octavianus dan Pak TB ini sudah kena laporan ya dari kasusnya kemarin yaitu Fahrenheit ya. Ya walaupun kasusnya itu tidak berlanjut tapi ya lumayan untuk mengguncang ya teman-teman ya. Karena hal-hal yang seperti ini nih. Nah, karena tim kita udah nggak berani akhirnya kita memutuskan bahwa kita kumpulin di grup laporan 3 ini dan kemudian kita menyadakan voting apakah mau dibagi dan tidak. Itu kembali ke para yang mempunyai hak. Kita nggak bisa mempunyai hak untuk bagi teman-teman. Lawyer nggak bisa mempunyai hak karena ini haknya adalah hak para korban dan sangat disayangkan mayoritas tidak setuju untuk berbagi ya. Nah tapi ya sudahlah mau diapakan lagi ya saya kadang-kadang terus terang aja buat teman-teman di grup 1 kita sudah berusaha semaksimal mungkin teman-teman ya untuk membantu Anda supaya Anda bisa dapat bagian tapi ya mayoritas ini tidak mau membagi ya mungkin ada beberapa yang mau berbagi ya itu nanti tinggal dilaturkan lagi teman-teman tapi ya ini jadi pelajaran yang berharga buat kita semua. Nah hari Kamis ini tanggal 9 Januari kita mendapatkan laporan panggilan untuk menghadap ke pengadilan negeri. Sebentar.
Jadi kita harus menghadap ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tanggal 9 hari Kamis. Dan para member-member juga harus hadir di sana. Artinya ya ini harusnya sih sudah dibagi ya. Kalau disuruh ngundang semuanya ya pembagian. Semoga lancar, tidak ada drama. Karena memang dalam perjalanan ini ada dinamika teman-teman ya. Dinamika dari pihak-pihak luar ataupun pihak-pihak pesaing terutama sesama lawyer itu dalam upaya saling jegal-menjegal karena kan endingnya ya beginilah teman-teman, you know lah ya kan ada yang merasa minta komisi, ada yang apa. Nah, semoga sih pihak Kejaksaan Negeri Malang ini tegak lurus dan lebih fokus untuk mengutamakan ke member karena member ini sudah berkatung-katung mau jangan dipersulit lagi karena kan ya kalau kita lihat dinamikanya kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah gitu loh. Nah, tapi tolong dari pihak Kejaksaan Tinggi Malang, udahlah yang ini udah selesai ya, udah beres selesai move on. Nggak usah dipersulit lagi, toh juga kemarin kan kita ini kan cuma mendapatkan remahan sisa-sisa dari pencairan. Pencairan utama itu sudah didapatkan oleh paguyuban yang lain yaitu PPIE yang dengan nominal yang cukup besar gitu loh. Sekitar 275 miliar. Sedang pencairan di kita itu cuma 8,2 miliar teman-teman ya. Ngapain dipersulit? Anda udah kenyang gitu loh. Masa mau seraka mau diribetin duit kecil, udah duit gedenya udah ada kok masa duit kecilnya diribetin. Kasihan juga sudah para member-member ini yang sudah menunggu bertahun-tahun ya tanpa kepastian, banyak ada yang juga yang sudah meninggal. Jadi saya minta tolong harap atensi dari Kejaksaan Tinggi Negeri Malang dan yang berperan tolong jangan dipersulit lagi, jangan digobet-gabet lagi lah. Bikin kita pusing. Sudah yuk kita akhirin. Ya ini adalah perjuangan saya dan tim secara maksimal walaupun tidak akan bisa membahagiakan semua orang terutama di grup 1 ini saya ya Anda kecewa, saya juga pasti kecewa lah ya karena ya kita juga berusaha, kita teman dari awal sampai akhir ternyata tapi ya kembali lagi putusan hakim inilah yang harus kita ikutin. Kan kita negara aturan hukum ya. Kalau jatuhnya ke saya semua ya saya bagi itu. Cuman kan masalahnya kan ini kan kalau saya bagi kan Anda dapat bagian, kita bisa kena pidana penggelapan. Jadi ya harap maklum buat teman-teman juga ini pelajaran ngurusin investasi bodong itu panjang dan lama. Belum lagi ATG masih belum balik. Net 89 baru sidang. Padahal ini sudah hampir 3 tahun. Jadi mungkin nunggu sampai 17 tahun apa 5 tahun baru selesai itu. Jadi teman-teman kalau ada calon-calon investasi bodong itu jangan dicobain, lebih baik dihindarin. Ya, karena ngurusin kayak begitu itu pasti ngabisin duit banyak, aduh penuh drama. Karena yang diperebutkan tuh uang banyak bos. Yang kepingin duit sitaan para pelaku investasi bodong itu ya tidak hanya korban. Ya, karena apa? Ada yang kepingin lainnya. Pihak-pihak yang berkepentingan, aparat, pihak oknum-oknum, belum lagi lawyer-lawyer yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Udahlah. Saya aja yang ngurusin kayak gini tuh kapok terus terang aja. Waduh, jadi lebih baik teman-teman kalau ada calon-calon investasi bodong, hindari. Jangan dicobain. Oke, bersama saya Roy Sakti. Dan see you untuk next case. Ya, jangan sampai ada case lagi lah. Semoga bermanfaat teman-teman.